Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai pendaftaran P3K dan CPNS ya, tentunya di tahun 2023 ini. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang baru berkunjung ke channel kami, silahkan jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi ya mengenai pelaksanaan ya untuk seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun anggaran 2023. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil negara di lingkungan pemerintah pusat tahun anggaran 2023. Kemudian Kementerian Agama memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama tahun anggaran 2023. Kemudian untuk distribusi rincian alokasi formasi ya, satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi formasi sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Untuk kriteria pelamar ya, pelamar merupakan pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria pelamar khusus. Kemudian pelamar khusus, pelamar ex tenaga honorer kategori 2 atau XTHK2 merupakan pelamar yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK2 pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Kemudian yang B, pelamar non aparatur sipil negara merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Seperti yang diketahui untuk Bapak Ibu ya, untuk persyaratan umum hampir sama dengan P3K yang dilaksanakan di instansi lain, baik itu Kemdikbud atau teknis lainnya ya. Yang pertama, persyaratan umumnya harus warga negara Indonesia, kemudian paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas pensiun, tidak pernah dipidana dan penjara, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, dan anggota atau pegawai BUMN ya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. Kemudian untuk jabatan dosen wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi, paling singkat 2 tahun jenjang asisten ahli kualifikasi pendidikan strata 2 atau S2 ya, magister, dan 3 tahun untuk jenjang lektor kualifikasi pendidikan S3 atau doktor. Untuk jabatan fungsional selain dosen memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian untuk persyaratan khusus, pelamar pada jabatan pentashih ya, mushaf Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfidz 30 juz dari lembaga resmi atau pondok pesantren yang memiliki izin Kementerian Agama. Tata cara pendaftaran ya sama, pembuatan akun pada SSCASN, Bapak Ibu bisa kunjungi sscsnbkn.go.id ya. Kemudian Bapak Ibu melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Yang B, pemilihan formasi, pelamar hanya boleh ya memilih satu formasi. Apabila terdapat kesalahan dengan pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar itu sendiri.
Kemudian untuk dokumen persyaratan, nah Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen apa saja yang harus diunggah ya. Yang pertama surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai ya. Contoh terlampir, pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Kemudian asli kartu tanda penduduk ya, surat keterangan dari Disduk Capil yang masih berlaku atau bukti identitas kependudukan lainnya. Asli ijazah ya, ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama. Kemudian transkrip asli ya atau nilai bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif IPK ya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama. Kemudian surat keterangan kerja yang relevan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 sampai dengan 7 tahun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional dilamar. Ketentuan dapat dilihat dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun 2023. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai contoh terlampir ya. Kemudian surat pernyataan bebas narkoba yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai contoh terlampir ya. Surat pernyataan setia kepada Undang-Undang 1945 Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Nah, jika Bapak Ibu belum mengetahui bagaimana cara membubuhi materai pada dokumen, Bapak Ibu silakan langsung saja masuk ke alamat ya sscsnbkn.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa menonton atau menyimak tutorial pembelian dan pembubuhan e-materai. Nah, kemudian bagi kriteria pelamar khusus mengunggah surat keterangan aktif bekerja ya, mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja unit kerja paling singkat atau sedikit 2 tahun secara terus menerus ya, bukti identitas PTK dan simpatika Kementerian Agama bagi pelamar jabatan guru, kemudian bukti profil dosen dari EMIS Kementerian Agama bagi pelamar jabatan dosen, bukti profil penyuluh agama dari EPA ya Kementerian Agama dan pelamar jabatan penyuluh agama, dan sertifikat tahfidz 30 juz dari lembaga resmi atau pondok pesantren yang memiliki izin dari Kementerian Agama bagi pelamar jabatan pentasih mushaf Al-Quran. Kemudian unggah dokumen ya, semua dokumen dipersyaratkan diunggah, di scan. Kemudian Bapak Ibu nanti mengunggah persyaratan tersebut di aplikasi SSCSN, dan jangan lupa untuk membubuhkan e-materai ditandatangani terlebih dahulu sebelum dibubuhi materai sesuai panduan pada aplikasi SSCSN ya. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan terlampir ya nanti akan disampaikan sesuai dan dapat dilihat pada laman resmi SSCSN. Tahapan seleksi seperti pada umumnya dilakukan seleksi administrasi, kemudian kompetensi ya, kemudian seleksi kompetensi CAT BKN dengan bobot nilai 50% dan tes moderasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot nilai 50% ya. Sistem seleksi kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian ya dengan SSCSN atau dengan BKN. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan pada proses verifikasi, maka pelamar tidak dapat mencetak kartu peserta ujian dan dinyatakan gugur. Kemudian kelulusan seleksi ya, ini sesuai dengan aturan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2023. Pelamar yang telah mengikuti seleksi kompetensi teknis dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan sesuai dengan ketentuan. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi maka diberikan kesempatan untuk menyanggah hasil kompetensi. Kemudian untuk pelamar yang dinyatakan lulus pada akhir seleksi dapat mengajukan usul penetapan NI P3K. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk jadwal pelaksanaan seleksi calon P3K Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Pengumuman seleksi pada 22 September sampai 6 Oktober ya. Pendaftaran 23 September sampai 9 Oktober. Seleksi administrasi 24 September sampai dengan 12 Oktober ya.
Nah, itulah Bapak Ibu informasi mengenai pembukaan ya atau pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.